Video pembelajaran tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita subscribe dulu. Teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Vandler, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Berg dan Mukherjee. Para pendukung dari teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Saat itu, persoalan politik terus berlangsung di India sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia mereka juga kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.G. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau Buddha yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori arus balik. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sujipto Wilja Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Nusantara itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.